الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب
Innallaha kana ghafurar rahima. Sadaqallahul adzim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Alhamdulillah, kita sampai pada detik ini, kita diberi kesempatan hadir di acara halal bihalal ini dalam keadaan sehat walafiat, selamat, tanpa ada alangan suatu apapun. Saya selaku Korwil Dindikpura Wonoboyo, juga wakil dari panitia, mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua. Alhamdulillah bisa hadir di acara ini. Saya selaku Korwil Dinas Pendidikan, juga atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan dari kita semua. Selanjutnya, ucapan terima kasih pada panitia yang telah menyiapkan segala hal untuk terlaksananya acara hari ini. Semoga acara juga berjalan lancar. Untuk Kepala Sekolah TK SD kami sudah pamitkan pada Pak Sekdin, dan Pak Sekdin juga ngendiko semoga acara berjalan dengan lancar. Barangkali nanti setelah acara ini Bapak Ibu kersa tindak dinas, monggo, apabila tidak sudah kami pamitkan. Bapak Ibu, kami mungkin selama ini ya, 1 tahun ini dalam memberikan pelayanan pada Bapak Ibu semua, ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Dengan tulus kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan ucapan terima kasih selama ini telah bekerja sama dengan baik demi terselesainya tugas sehari-hari. Dan semoga dengan adanya momen ini bisa memberikan semangat, bisa mengawali hari dengan lebih baik lagi untuk tugas-tugas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada rekan-rekan di wilayah cabang Wonoboyo. Selama ini kondusif, tidak ada persoalan yang berarti. Artinya ketika ada persoalan kami tidak harus berkomunikasi kemana-mana. Ini artinya indikator salah satu wilayah Wonoboyo kondusif. Saya terima kasih. Oleh karena itu kami memberikan satu kewenangan penuh kepada Ketua PGRI Wonoboyo ketika ada persoalan, nyuwun tolong dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait. Ada Pak Camat, ada Pak Danramil, ada Pak Kapolsek. Ini adalah mitra kerja kita, yang mana selaku stakeholder ini punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga kondusivitas wilayah. Yang berikutnya Bapak Ibu, perlu kami sampaikan hasil kongres yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret di Jakarta. Untuk ketua umum adalah masih Prof. Unifah, Bu Unifah, secara aklamasi. Kemudian dalam proses kongres ini ada beberapa hal, setidaknya ada 16 poin
yang menjadi pernyataan sikap teman-teman PGRI sampai di tingkat pusat. Salah satunya kami untuk menyuarakan penuntasan P3K, P1, P2, P3 dan P4. Banyak kawan-kawan yang sudah passing grade tetapi belum mendapat formasi. Yo, saya bingung mikir. Dulu ketika melamar kan ada formasinya, tetapi setelah lulus passing grade-nya, PG-nya tidak bisa ditempatkan Mbak Yusuf karena tidak ada formasi. Maka kami mendorong untuk kepada pemerintah segera dituntaskan tentang P3K. Kemudian kami juga dari teman-teman PGRI menyuarakan, memperjuangkan sifatnya teman-teman swasta TPG-nya disetarakan dengan teman-teman yang ASN. Kalau selama ini berpatokan pada gaji yayasan, ya gaji yayasan, sama dengan yang TK. TK juga yang non ASN TPG-nya adalah dari yayasan, bukan sebagai belum setara dengan ASN. Kami menyuarakan hal itu. Selanjutnya Bapak Ibu, di dalam melaksanakan tugas keseharian sekarang ada program pemerintah tentang sekolah penggerak dan guru penggerak. Monggo untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama pengurus PKPN Temanggung menyampaikan minal faidin fan faidin 1 Syawal 1445 Hijrah, mohon maaf lahir dan batin. Terima doa Bapak Ibu senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan serta kesuksesan, baik sukses dalam karir, sukses dalam keluarga, juga sukses di dalam kehidupan bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sarwana atas sambutannya. Semoga dengan meningkatnya kesejahteraan guru baik secara finansial maupun keamanan melalui disahkannya Undang-Undang Perlindungan Guru, kita dapat menyelenggarakan pendidikan yang berpihak kepada murid dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selanjutnya hadirin, sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Bapak Camat Wonoboyo. Kepada Bapak Muhammad Izaraan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan utama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermuwajahah, dapat bersilaturahim di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam Allah semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya fi dunia hatal akhirah, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit saja nanti tak dikira lomba pidato. Oke, saya atas nama pemerintah Kecamatan Wonoboyo mengucapkan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselaksananya kegiatan halal bihalal dan silaturahim PGRI Kecamatan Wonoboyo pada pagi hari ini, dan saya berharap semoga kesempatan atau pertemuan ini selalu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kami atas nama pribadi, keluarga maupun kedinasan, walaupun sudah tanggal 9 Syawal, tapi masih di bulan Syawal, okay? Tentunya selama kurang lebih 1 tahun saya berinteraksi dengan panjenengan, tentunya banyak sekali kesalahan, kekhilafan yang baik kami sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Semoga setelah kemarin kita 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, kita kembali kepada hari raya yang fitri ini, kedepannya kita menjadi insan yang lebih baik lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, sedikit berpesan saja kepada semuanya. Terima kasih panjenengan menjadi bagian daripada PGRI Wonoboyo, sekaligus menjadi bagian daripada anggota Korpri.
ini ngiras-ngirus kampanye. Saya sebagai Sekjen Korpri di Kabupaten, ketuanya adalah beliau Bapak Dr. Andes Hari Agung Prabowo MM yang saat ini menjabat sebagai PJ Bupati Temanggung. Terima kasih atas kerjasamanya dan kekompakannya termasuk kontribusinya. Alhamdulillah setelah 18 tahun, sejak tahun 2004 sampai dengan 2022, Kabupaten Temanggung kepengurusan Korprinya vakum, sekarang sudah mulai menggeliat lagi. Tentunya adanya organisasi baik itu PGRI maupun Korpri tanpa didukung dengan adanya sumber anggaran yang memadai hanya tinggal cerita. Alhamdulillah di Temanggung untuk kegiatan Korpri yang tingkat kabupaten sudah kita laksanakan rutin setiap akhir bulan. Ada upacara pelepasan anggota Korpri yang purna tugas, kita berikan walaupun nggak seberapa, hanya bentuk piagam yang dikenang, nama masing-masing pegawai, kemudian sedikit tali asih, tapi semata-mata bukan itunya, tetapi adalah kenangannya, karena selama ini 18 tahun kevakuman itu semua anggota Korpri yang purna tugas seolah-olah hanya digabur saja, tidak ada penghormatan. Jadi saya terima kasih kepada Wonoboyo yang sudah luar biasa, termasuk yang di tingkat kecamatan kita selenggarakan kegiatan yang kemarin bulanan, mungkin ke depan menjadi 2 bulanan, ada senam bersama, termasuk ada kegiatan olahraga dan sebagainya. Saya berharap ke depannya baik PGRI maupun Korpri di Wonoboyo khususnya lebih solid lagi dan lebih baik lagi. Berikutnya setelah kita menjalani libur agak panjang, libur lebaran dan cuti bersama, saya berharap panjenengan semua ini untuk bisa kembali lagi kepada tugas pokok fungsinya. Panjenengan bisa memberikan pelayanan prima atau pelayanan terbaik kepada anak didik panjenengan semua. Dan saya juga berharap panjenengan semua di dalam melaksanakan tugas untuk selalu berinovasi dan improvasi dalam rangka bisa meningkatkan dunia pendidikan di Kecamatan Wonoboyo. Alhamdulillah selama ini disampaikan baik oleh Ibu Korwil maupun Bapak Ketua PGRI Bapak Sarwana bahwa secara keseluruhan di Kecamatan Wonoboyo semuanya kondusif, semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Jadi saya alhamdulillah sampai dengan saya kurang lebih 1 tahun diberikan amanah di Wonoboyo juga belum mendengar cerita-cerita yang teman-teman yang sudah berumah tangga ada masalah, karena saya 10 tahun menangani pembinaan pegawai. Saya sering dulu dengan Pak Sarwana waktu masih menjadi KOR atau Kepala UPT Kecamatan Kedu juga sering bertemu. Pak Sar, alhamdulillah di Wonoboyo, karena kenapa? Salah satu panjenengan melaksanakan tugas ini dengan nyaman, dengan sebaik-baiknya tentunya apabila rumah tangga panjenengan semua harmonis, gitu. Kalau rumah tangga panjenengan tidak harmonis, saya yakin panjenengan melaksanakan tugas itu kurang bagus. Mungkin anak didik panjenengan yang kadang-kadang rada sedikit mangkel ke jenengan ringan tangan dan sebagainya. Jadi barangkali itu sekali lagi saya mohon kerjasamanya, komunikasi dan koordinasi kepada kita semuanya yang ada di Wonoboyo lebih ditingkatkan lagi dengan harapan Wonoboyo semakin bersinar. Demikian kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami akhiri, Allahumma fiq ila wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ingkang sepisan sumangga kula lan panjenengan sedaya ngujahaken raos syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang alhamdulillah wonten ing wekdal siang punika
Kula lan panjenengan sedaya saged kempal manunggal kanthi pinayungan ing pangeran, kanthi pinaringan ginanjar, wilujeng widodо lestari nir ing sabikala waget nglampahi kajibahan ing antawisipun inggih menika halal bihalal wonten ing panggenan mriki tanpa boten wonten alangan satunggal punapa. Rahmat salamipun Allah mugi tansah kajiwa lan kasarira dumateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula lan panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun bijang wonten ing fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kula ngraosaken terasa terhormat, sangat merasa terhormat bisa berhadapan di hadapan para guru semua. Kalau boleh saya menyampaikan sebuah nasihat saking Kanjeng Nabi, profesi paling mulia itu diantaranya adalah guru. Karena ketika seorang guru, seorang ustadz, seorang ustadzah atau guru pada umumnya, dia menyampaikan kebaikan kepada para peserta didiknya tanpa dia beristighfar, ikan-ikan yang ada di laut pun sudah memohonkan ampun kepada para guru tersebut. Maka menjadi pengingat bagi kita semua, tadi sudah disampaikan di sambutannya oleh Bapak Ketua PGRI Kabupaten Temanggung maupun Bapak Camat Ibu saking Korwil Kecamatan Wonoboyo, menata hati kita, melaksanakan profesi kita ini dengan hati, betul-betul dengan hati. Karena dengan hati betul-betul nanti akan ada ketulusan. Bahkan saya pernah mengingat salah satu nasihat dari Allahu yarham Saykhona Simbah Kiai Haji Maimun Zubair, memberikan petuah nasihat kepada para guru, karena saya juga kebetulan seorang guru, memberikan nasihat kepada para guru. Beliau memberikan nasihat, wahai para guru-guru, jika engkau melihat siswa-siswamu, anak didikmu, santri-santrimu nakal, nek bahasane mriki napa? Biying, metu, wis nyerobus ngoten nggih. Wis pokoke ngoten niku. Jangan buru-buru engkau mendoakan, engkau memarahi, engkau mencaci maki dan seterusnya. Tapi ingatlah, dengan kesabaranmu, kelak suatu saat ketika murid-muridmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu dari murid yang masuk surga itu akan mengulurkan tangan kepada engkau karena engkau telah pernah membimbingnya. Maka menjadi penyemangat bagi kita semua, dan semoga kita semuanya di pertemuan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, materi yang saya bawakan ada dua segmen ini, kira-kira 60 menit, berarti sampai setengah 12. Insya Allah tidak ngeloncok jamnya ya. Jadi saya mengambil tema yang pertama, memaknai Idul Fitri atau memaknai halal bihalal dan menumbuhkan kebiasaan emas seorang muslim. Mengapa ini demikian penting bagi kita? Karena hubungan kita akan baik, sukses di dunia dan di akhirat manakala kita seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan baik dengan Allah baik, hubungan dengan manusia juga baik. Maka ampun khawatir nanti slide-nya niki, filenya dalam bentuk PDF sudah saya kompresi, akan saya kirimkan melalui saudara saya ini, Pak Agus Rofi'i. Dados kok Rofi'i ini edufasta masa jani kula niku Pak, naminipun nama Rofi'i. Tapi teng Ngadirjo niku naminipun Rofi'i niku kathah. Enten Rofi'i kecap, tonggo niku lho. Pak Rofi'i sing sok dodol ndamel kecap. Enten Rofi'i Surya Alam. Nah nika sing Pak U nika sing napa deket Puskesmas Ngadirjo kan enten studio foto Surya Alam nika Rofi'i. Enten Bapak Kiai Haji Rofi'i Mangunsari MWCNU. Enten makam Kiai Haji Rofi'i teng Gondo Suli. Enten Bapak Agus Rofi'i Ketua PGRI. Maka saya sudah mencari niki persaudaraan Rofi'i sedunia ini dereng ketemu. Karena setahun yang lalu saya ngisi pengajian PBS, Persaudaraan Bambang Sedunia, dan niku estu.
Nek teng SMA Candiroto Bapak Agus Tulas, persaudaraan Agus sejagat gitu nggih. Ajeng madosi persaudaraan Rofi'i sedunia kok dereng enten nggih. Dados aslinipun Rofi'i, ning mboten enten tok, mboten enten saja nggih. Jamaah rahimakumullah, biasanya kita kalau di bulan Syawal Idul Fitri sering dinasihatkan dalam surah Ali Imran 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah. Nek tafsir Al-Ibris disebutkan gage-gageyo tok sira kabeh. Age-age tok sira kabeh. Maksudnya bersegeralah berarti kudu menyat, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya, napa luasnya? Langit dan bumi. Mohon maaf saya tidak terbiasa duduk niki. Kalau tak berdiri betul napa-napa niki. Tak makmum kali sing mau nggih. Jangan ngapunten. Jadi bersegera menuju ampunan Allah dan surga. Jadi ken gage-gage, rikat-rikat, ndang-ndang menuju pada ampunan Allah. Kalian apa? Swarganipun Gusti Allah ingkang luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Pun nate bayang ke luasnya langit dan bumi. Zamane kula cilik, awan-awan di tengah lapangan, sok bayangake pojoke langit niku pundi nggih. Maka saya punya gambaran. Saumpama ini kita, yang di tengah ini kita mau melihat pojoknya langit itu seperti apa? Langit itu seluas apa? Maka bisa dilihat. Bumi makin kecil dan dalam satu sistem tata surya ini masih kecil sekali dibandingkan dengan keseluruhan alam semesta. Ada jutaan galaksi, miliaran galaksi, dan tak ada ujungnya alam semesta ini. Dan surga yang Allah siapkan seluas langit dan bumi hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Allahu Akbar, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berupa alam semesta ini tanpa ada batasnya bagi kita. Bahkan kalau kita ini di slide berikutnya, ini matahari yang jaraknya dari bumi, dari matahari sampai bumi, ada yang mengatakan 149 juta, ada yang mengatakan 150 juta kilometer. Bumi yang suhunya panas sekarang ini itu sudah sangat teratur sekali sesuai dengan kondisi umumnya manusia. Meskipun panas nanti tetap akan hilang panasnya menuju kepada keseimbangan alam. Dari matahari sampai dengan bumi yang tempat kita singgah ini berapa juta? 150 juta kilometer. Mungkin Bapak Ibu guru sampun langkung pirsa tinimbangin kula nggih. Jadi luasnya langit dan bumi ini diperuntukkan bagi sinten? Surga bagi orang yang bertakwa. Lah lajeng kula ngaturaken alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ingkang pertama ingkang dipun sebataken ciri-ciri orang bertakwa inggih menika alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'. Alladzina yaiku wong-wong akeh yunfiquna kang padha infak sapa wong akeh fis sarra'i wad dharra'i ing tingkah seneng, ing tingkah lapang maupun sempit. Orang yang selalu berinfak. Wow, kalih MC, kalih Ibu Korwil Jam sudah disampaikan. Jangan lupa berapa persen? 2,5%. Nanti ada penguatnya karena hari Jumat terakhir saya mengisi pengajian di Kecamatan Candiroto tentang penguatan zakat infak dan sedekah. Yang pertama selalu berinfak. Ting mriki wonten kata-katanipun pakai fi'il mudhari' namanipun Pak Bu. Berarti perbuatan yang sedang dan akan selalu dilakukan. Yang kedua wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya,
nahan ing muring-muring. Maka profesi kita sebagai guru, apapun masalah hidup kita, apapun rumah tangga kita kondisinya sesusah apapun, maka terlihatlah bergembira di hadapan anak-anak kita. Jangan menampakkan apalagi meluap-luapkan amarahnya kita. Maka menahan amarah bagi kita, ya disebutkan orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya. Kalau kita bertanya kepada Bapak dari Kapolsek atau yang mewakili, yang sudah terbiasa menangani perkara hukum, biasanya kasus-kasus terjadi karena tidak bisa mengendalikan amarah. Tidak bisa mengendalikan amarah, akhirnya plak-plak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain, wal afina anin nas, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Di selanjutnya Allah menyampaikan wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka niki kan nek zaman riyen bayangke kita, para wali songo mengajarkan konsep surah Ali Imran 133 sampai 134. Orang-orang zaman dulu disuruh ngumpul belum tentu mau. Maka wali songo, wabil khusus Sunan Kalijogo dan lain sebagainya, membuat filosofi di dalam bahasa Jawa yang dijadikan media pembelajaran. Salah satu yang terkenal untuk media pembelajaran adalah dua makanan yang dibungkusnya pakai daun kelapa. Daun kelapa namanya pun apa? Janur. Pakai janur, yang mudah ini ada dua. Ini bukan sembarang, bukan ini nopo bungkus makanan saja, tetapi ada filosofi. Ada filosofi yang dijadikan oleh para wali songo untuk menanamkan nilai kepada para umatnya ketika itu. Saya ambil materi ini dari buku yang berjudul Tradisi Islam di Nusantara, mengupas berbagai nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi Islam Nusantara, termasuk diantaranya adalah surah Ali Imran 133-134. Kupat, bahasa Indonesia ini ketupat. Kupat bahasa Jawa, kata dasarnya singkatannya neting basa Jawa naminipun Purwokanti, gitu. Apa boten Purwokanti, mangke enten. Ada napa singkatan kupat, artosipun ngaku lepat. Jadi diharapkan dengan filosofi mempelajari dari kupat ini, orang menyadari dirinya adalah sebagai manusia yang banyak kesalahan, banyak kelepatan, banyak kealfaan, banyak kekhilafan, sehingga selalu terbuka dirinya untuk selalu siap bertaubat. Bertaubatnya kepada Allah, juga berminta maaf kepada sesama, terutama meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Karena dosa yang paling banyak yang kita lakukan adalah dosa kita kepada orang tua kita, yang bikin hidup kita mungkin kurang bahagia karena ada luka yang kita tanamkan kepada hati ibu dan bapak kita, pada hati orang tua kita. Maka kita selalu menyadari, menjadi orang yang terbuka pintu maafnya. Kemudian anyaman janur ini nggak sembarang, hanya ditemui di Indonesia, di Nusantara, di luar negeri tidak ada. Janur yang disulam, dianyam, ini mencerminkan kompleksitas manusia, terutama orang Jawa yang berbagai macam karakter maupun sifatnya harus dikuatkan dengan namanya silaturahim. Maka saniki naminipun halal bil halal. Maka ada orang yang demen sekali menyalah-nyalahkan amaliyah orang lain. Halal bihalal bid'ah. Halal bihalal apa? Bid'ah. Dan bid'ah itu sesat. Sesat itu akan masuk neraka. Enak mawon sing ngomong ngoten niku. Kita ngaji seperti ini ajeng dilebokin neraka masuk akal mboten Pak Bu? Ada baca Al-Quran, ngaji dan seterusnya. Maka orang yang berkata bahwa halal bihalal maupun tradisi yang lain itu sesat, dia pikniknya belum jauh, ngopinya belum pahit.
piknike durung adoh, belum paham kaidah fikih langsung pakai Quran hadis, jelas mboten enten, teng hadis palsu pun mboten enten halal bihalal niki. Maka harus pakai fikih, nggak paham agama. Saiki kan ngeten model niku Pakku. Hari Senin mengaku hijrah, hari Selasa potong celana, hari Rabu baca buku terjemahan, hari Kamis sudah membuat pernyataan sesat para kiai, para ulama yang mondok berpuluh-puluh tahun. Maka waspada kita harus berhati-hati betul. Maka bijaklah kita dalam beragama. Para ulama kita sungguh sangat luar biasa memberikan nasihat ini. Kemudian janur niku saking tembung bahasa Arab. Ja'a nur, ja'a wus teko. Apa nur? Cahaya. Jadi janur itu berasal dari bahasa Arab. Ja'a nur, telah datang cahaya. Harapannya apa? Hati manusia yang dilambangkan dengan ketupat ini, ketika dia sudah memaafkan, menyadari kesalahannya, bertaubat, meminta maaf kepada Allah maupun kepada sesama manusia, menyucikan hatinya, maka hatinya menjadi putih bersih seperti ketupat yang sudah dibelah. Ini pembelajaran luar biasa. Orang Jawa itu identik dengan simbol. Semua simbol-simbol di orang Jawa itu banyak mengandung nilai. Contoh angka selawe niku pinten? Kan enten selikur, rolikur, telulikur, patelikur, terus selawe niku saking tembung seneng-seneng lanang wedok. Jadi kalau orang sudah usia 25 tahun, orang Jawa dinasihati dia, kowe wis selawe tahun ndang rabi, seneng-senengi lanang wedok. Bahkan ada angka misalnya sewidak 50. Kan nek papat 40, 70, 80. Kalau orang Jawa pakai pinten nek 50 pinten? 50 niku seneng-senenge nganggo kethu. Hobi atau menjaga isi kepala, istiqomah dalam beribadah. Nek usianya sudah 50 tahun istiqomah dalam beribadah. Kenapa? Karena nanti setelah 50 yuk terus 59 bar 59 pinten? Sewidak niku atosipun sewanci-wanci tindak. Orang Jawa maknanya luar biasa, mau menggunakan simbol-simbol untuk nasihat. Karena tidak semua ketika itu rajin mengaji, begitu ya. Salajengipun kupat ugi artosipun laku papat. 4 perkara yang disampaikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Pertama, lebaran. Nah, niki naminipun apa? Purwokanti guru, nggih Pak. Purwokanti guru sastra nggih. Lebaran, luberan, leburan, laburan. Bedane tengen vokal-vokal. Lebaran saking kata lebar. Artosipun pintu ampun maaf. Ya, pintu ampun atau maaf kita buka untuk orang lain. Luberan artosipun kita meluberkan, melimpahkan rezeki kita pada orang lain. Dapat gaji ke-13, jangan lupa untuk meluberkan kepada orang lain agar rezeki kita diluberkan. Luberan. Kemudian leburan, dilebur dosa-dosa kita. Selama Ramadan kita luar biasa ibadahnya, sehingga harapannya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Kemudian laburan. Nek zaman kula alit, mbah kula nek ajeng bodho nglabur, nggih mboten? Kok mboten ngecat naminipun, tapi napa? Labur. Labur ngangge napa? Gamping zaman riyen. Ngantek bodho badan lendetan, mertamu lendetan, klambi sing warnane napa hitam jadi putih. Labur mboten cet. Ini nilai yang disampaikan oleh para wali songo dulu, agar setelah setelah Ramadan harapannya kita itu kembali putih bersih, meskipun tanpa pemutih, tapi kita tetap hati kita menjadi hati yang bersih, kembali seperti bayi. Makanan yang kedua sing mboten kelewat napa? Lepet. Sayangnya teng Ngadirja mawon kula pun napa madosi pun susah. Lepet. Lepet niku silep sing rapet. Monggo dipun silap ingkang disilep ingkang rapet. Maksudipun
Setelah kita mengaku salah, lepat, meminta maaf, maka kesalahan kita, kesalahan orang lain, aib saudara kita, tidak usah diumbar-umbar, disimpan yang rapi. Maka dipun pasin apa? Silep ingkang rapet. Jangan diumbar-umbar. Harapannya apa? Ketika pintu maaf terbuka, satu sama lain sudah saling memaafkan, tidak ada ungkit-ungkit luka lama, sehingga yang terjadi persaudaraannya lengket kados lengketipun beras ketan. Luar biasa niki. Pengoten ujarak di anake bid'ah. Nggih. Maka kita semuanya mempelajari filosofi. Saya baca ini sampai pembuatan rumah gitu. Sampai pembuatan rumah kan enten apa pasang Belanda apa molo, ada kain merah, dikasih kelapa, dikasih padi, ternyata filosofi semua. Gak cukup waktunya kalau saya sampaikan di sini. Perlambang wanita menikah, laki-laki dan wanita menikah, perempuannya dikasih kendi, gitu betul. Nah, zaman kendi itu filosofi ini apa? Antara pemasukan dan pengeluaran lebih besar pemasukan. Dan jangan lupa di tengahnya itu berlubang sangat lebar. Perempuan harus rajin menabung. Jadi pengeluaran harus lebih kecil daripada pemasukan dan sebagainya. Oke, lanjut. Sekarang jamaah rahimakumullah, leres mboten ngendikane wong Jawa. Leres mboten Pak, Bu? Urip mung mampir ngombe. Niki jenengan berserta saya di sini itu paling lama berapa jam? Tadi hadir jam berapa? Jam 9. Kalau jam setengah 10. Saya jam setengah 10 tadi hadir. Paling saya sampai jam berapa? Setengah berapa? 12. Pinten jam niku, Pak? 2 jam. Dewe mertamu kok kesuwen sing ditamoni bekah beku. Wedange panas wis ngantek adem kok ora bali kan gitu. Dan betul urip iku mung mampir ngombe, mongko diakehi napa? Amale. Ini ternyata nggak sembarang para sesepuh kita itu. Saya mempelajari ini bertahun-tahun, mencari apa literatur tentang tradisi Jawa, nasihat-nasihat dan sebagainya orang Jawa. Salah satunya niki. Ternyata ini jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, ukara niki dipun ambil saking Al-Qur'an, Pak, Bu. Saking hadisipun Kanjeng Nabi. Pertama, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa kulluhum ma yajuzu dzalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Maka tiang Jawa nek 60 pinten basane? Sewidak, sewanci-wanci tindak teng pundi ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka dados pratono usiaku wis sewidak tahun, berarti aku sewanci-wanci tindak. Niki ingkang kula pelajari saking Romo Kiai Haji Tolhah Mansur Ngadirjo. Ingkang di hari raya Idul Fitri, beliau setelah sholat Idul Fitri dan khutbah, awal-awal khutbah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan nasihat beliau. Karena kita itu sewanci-wanci tindak kalau sudah 60 tahun ke atas. Kemudian, nah niki asal usul urip mung mampir ngombe niku ada di surah Al-Hajj ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu ada seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Berarti 1000 tahun dunia yang kita sekarang tahun berapa? 2024. Berarti baru 2 hari lebih sedikit. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Maka kalau kita menggunakan perbandingan senilai, kita bagi 2 semua, akan ketemu bahwa 1,5 jam di akhirat itu 62,5 tahun di dunia. 1,5 jam niku ndak mboten mampir ngombe, Pak. Mampir ngombe betul. Dan dalam waktu 1,5 jam ini kita bertaruh ajeng selamat napa cilaka ting donya, ting akhirat. Maka menyadarkan bagi kita semuanya
untuk beristiqomah dalam beribadah. Kenapa? Karena kita semuanya oleh Allah diberikan nasihat berbekallah. Berbekal niku napa? Sangu. Sangu sira kabeh. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Paling apik bekal niku sangune dhewe napa? Takwa. Kita itu mau mudik napa mboten? Ajeng mudik napa mboten Pak Bu? Teng pundi? Sukabumi. Sukabumi niku kuburan. Kita ini semuanya mau mudik. Coba kalau kita mengulas-ulas dalam kehidupan ini, paling menyenangkan niku adalah salah satunya adalah pulang. Bahkan murid-murid kita yang hari ini masuk sekolah jam 09.00 kok wis bali, seneng napa mboten? Seneng. Bali gasik zaman niku ngoten niku ya. Saya juga sama, ketika habis ngelesi atau belum selesai kemudian saya ada acara, saya liburkan. Ya. Akhirnya murid senang sekali. Pulang itu hal yang menyenangkan bagi kita, bukan menyusahkan. Maka kita menyiapkan nanti akan pulang ke akhirat itu jelas pasti. Kita itu akan pulang ke akhirat. Ya. Jadi saya seperti panjenengan semua, tapi nek saya ngajarnya bukan di sekolah Pak Bu. Saya punya bimbel, bimbingan belajar. Putri ini Ibu Rini tingin kula nggih. Saiki teng pundi? Caca? SMA Muntum, kelas 2 nggih. 3 nggih. Nggih, alhamdulillah. Makanya ngen kula naminipun Rofi'i Edufastama niku. Edufastama niku tempat lesi kula. Dados nek enten sing madosi kula niku gampil. Pak Rofi'i Edufastama. Oh, akeh sing Demangan RT 6 wis ana les-lesane niku ngeten nggih. Jamaah rahimakumullah. Berbekalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bertakwa padaku wahai orang-orang yang berakal. Niki rute mudiknya kita ke Sukabumi dalam tanda kutip. Boten Sukabumi Jawa Barat. Napa meneh Kebumen. Tapi akhirat. Kalau kita hitung di sini, berarti kita semua akan mengalami 1, 2, 3, 4, 5 gitu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minimal 12 tahap kehidupan. Kita baru masuk ke tahap 3. Di alam dunia kita semua di sini. Dan kita akan menunggu ini, menunggu kita dipanggil oleh malaikat Israel. Sebenarnya cuman kita itu ngantri nunggu panggilan. Ya, niki Google Map-nya dalam tanda kutip ya. Kita sudah tahu jalannya nih. Setelah kita meninggalkan dunia, maka kita akan di alam kubur. Sampai kapan? Menunggu kehancuran alam semesta. Setelah hari kiamat, kita menunggu yaumul ba'ats, hari kebangkitan, dikumpulkan ke padang mahsyar, menerima syafaat, nopo langsung mlebu swarga? Dereng. Kita masih dihisab, mboten diudut ngeten, dihisab udut mboten nggih. Dihisab, dihitung amal kita. Setelah dihitung pun langsung swarga dereng, tasih diserahkan hari pencatatan amal. Setelah dicatat catatan amal diserahkan, kita masih ditimbang amal kebaikan kita. Setelah ditimbang, baru kita akan dikumpulkan di telaga. Setelah di telaga kita melalui ujian terakhir, namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Ini ujian berat bagi kita. Dan kita mau masuk ke surga atau neraka, itu semua bergantung pada bekal kita. Maka sangu-sangune nek wong Jawa niku nggih luar biasa. Pakaian Jawa niku atasnya napa Pak Bu? Blangkon. Blangkon, asal usulipun blangkon niku konon yang membuat pertama adalah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi itu seorang alim sangat luar biasa, orang yang alim selajin ibadah. Beliau kalau mau membuat pakai napa naminipun niki? Udeng atau napa Pak? Jubah napa-napa nggih? Saya kok enggak paham betul. Susah, akhirnya dengan bahan-bahan napa batik dibuatlah seperti blangkon. Blangkon niku plepete enten 17. Blangkon asli Jogja. Nek sing kurang dari 17 atau lebih dari 17 niku blangkon Malioboro, sing didol teng pelataran. Tapi blangkon asli Ngayogyakarta itu plepetnya enten pinten? 17. Menggambarkan apa? 17 rakaat. Jangan dilupakan, dieling-eling ning sirahe.
ketika sudah usia 50 tahun, karena nanti seterusnya tadi sebidak artinya sebidak mau sewanci-wanci tindak untuk mengarungi bekal ini kehidupan panjang sekali. Maka kalau mboten medeni lho niki nggih, kita sudah tahu jalannya. Ngarep ajeng dipilih napa mboten, sangu napa mboten. Karena satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jamaah rahimakumullah. Sekarang pertanyaan saya, Ramadhane dhewe niku sukses napa berhasil? Apa bedane sukses karo berhasil? Sukses napa berhasil? Semoga berhasil. Tanda atau indikatornya apa saya sampaikan, ada beberapa indikator nanti ya. Indikator keberhasilan kita di bulan Ramadan niku harus kita lanjutkan setelah Ramadan. Maka jamaah rahimakumullah, para wali songo itu memberikan nilai. Enten istilah bodo kupat boten Pak? Biasanya di hari keberapa Syawal? 8 Pak. Iya, kawan saya di Pantura biasanya mengabarkan ki Parofi nek arak rene ana bodo kupat. Waduh gose burung kober. Jadi bodo kupat itu tanggal 8 napa? Syawal atau tanggal 7 Syawal. Nggih mboten? Itu oleh Kanjeng Sunan Kalijogo dibuat bodo kupat nek tanggal 1 Syawal itu Idul Fitri. Maka 1 Idul Fitri, 1 Syawal itu raleh do poso nggih mboten? Maka di Syawal hari kedua 2, 3, 4, 5, 6 terus 7 kendo poso sunat. Juk bodo melih tanggal pinten Syawal? 8. Namini pun bodo kupat mendo nerusake poso Syawal. Sampun poso Syawal apa dereng? Kula jawab dereng. Bodone kula dereng rampung kok. Setahun pisan kok nggih. Makanya pun badane halal bihalal pun rampungan. Nah sekmawon poso Syawal. Kenapa harus puasa Syawal? Karena semoga saja kita dijauhkan dari neraka, lebih jauh dari jarak matahari sampai bumi. Ada hitung-hitungan nih, kula pun nyiapke. Oke. Pertama, indikator pertama, tandane posone kula lan panjenengan saya sukses menawi poso sunah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa harus mengusahakan di bulan Syawal itu berpuasa 6 hari? Karena menyempurnakan puasa setahun penuh, kemudian menyempurnakan kekurangan amalan wajib, saged gawe nembel-nembel, barangkali biyen posone bolong-bolong, atau tanda sebagai tanda diterimanya puasa Ramadan kita. Ya. Kemudian sebagai rasa syukur kepada Allah, Allah telah memberikan kesempatan kita diberikan kesempatan bertemu di bulan Ramadan. Niki hadisipun Kanjeng Nabi, barang siapa berpuasa Ramadan, maka 1 Ramadan itu sama dengan puasa 10 bulan. Mangertos nggih? Berapa bulan? 10 bulan. Dan berpuasa 6 hari sesudah Idul Fitri, gitu ya, dilipat gandakan 10 menjadi 60, maka semuanya Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal adalah genap 1 tahun. Pertanyaan ini kula pun nate poso setahun. Pun nate napa dereng? Ada yang bertanya, iki bagi ibu-ibu termasuk istri saya bertanya, niki posone poso mengganti dulu apa poso Syawal sih ya? Maka jawaban yang saya tanyakan ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai saya juga sama jawabannya. Dahulukan puasa Syawal sih. Engko puasane Syawal durung rampung nyarutang riyen, bar nyarutang rampung poso Syawal, gek mulai gek entuk hari ketiga wis prei meneh. Nggih mboten? Ha nek wong lanang niku iya wae. Nek wong wedok niku mengalami hambatan di situ, maka segeralah puasa Syawal. Nek nyarutang kan boleh di bulan setelah Syawal, gitu ya. Yang penting puasa Syawal dilakukan. Kenapa? Niki Kanjeng Nabi ngendika, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang melakukan puasa 1 hari, pinten puasane? 1 hari di jalan Allah dalam rangka taat kepada Allah, akan dijauhkan dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Perjalanan 70 tahun.
Wah, jalan kaki 70 tahun, jalan luar biasa. Maka saya uraikan di sini. Kula niku saking dene napa sok mulang matematika termasuk saya. Kita satu hari, saya ngitung juga gitu jadinya. Kita puasa 1 bulan di bulan Ramadan dan dilanjutkan Syawal, berpahala seperti puasa berapa tahun? 1 tahun. Puasa 1 hari, kita 1 hari puasa dijauhkan dari neraka berapa tahun? 70 tahun. 1 kalender yang saya gunakan Hijriah, bukan Syamsiah tapi Hijriah. 1 kalender Hijriah rata-rata 354 tahun. 70 tahun loh, 70 tahun dikalikan 354 hari, ini kan setahun 354 hari ke? Pahalanya kita berpuasa Ramadan kali apa? Syawal, seperti setahun. Padahal dijauhkannya berapa tahun? 70 tahun. Ini dikalikan saja ketemunya 24.780 tahun perjalanan dijauhkan dari neraka yang mengerikan itu. Dan ini kalau kita konversikan pada hitungan modern, ya, lebih jauh dari jarak matahari dan bumi. Kok bisa? Saya ambil data rata-rata manusia itu kalau 1 jam perjalanan santai itu bisa menempuh rata-rata berapa? 5 kilometer. Maka sehari 24 jam dikali 5 kilometer niki mlaku amben dino sedino betetet ora liren ngantek sikile lempoh gitu. Dalam sehari bisa menempuh 120 kilometer. Setahun berarti 42.480 kilometer setahun. Kemudian ini 24.780 tahun tadi, ya, atau 70 tahun perjalanan itu kurang lebih 1.052.654.400 kilometer. Nek dihitung pakai hitungan dunia, dijauhkan dari api neraka. Padahal jarak matahari sampai bumi kurang lebih 150-an atau 140 juta kilometer. Hanya hitungan penyemangat buat kita bahwa kita berserius untuk menjauhkan diri kita dari neraka. Maka ini rumusan kebiasaan emas. Tadi kan hablum minallah, kita juga hablum minan nas. Maka pengubah hidup kita ini sebagai tombol. Bahkan sudah dilakukan oleh semua murid-murid saya. Resep sukses murid-murid saya ya ini, tak suruh memperbaiki sholat 5 waktunya. Ini ada kunjungan dari murid saya yang sudah keterima di PTN, ya, ada janjian ketemu saya ada 4 orang, ya, dari seleksi nopo namanya yang pakai rapot itu, ya. Dan masih banyak yang belum memberitahu ke saya. Resepnya ini hakul yakin, Pak. Kita mau bangkit hidup kita, memperbaiki ekonomi, memperbaiki karir, memperbaiki ketenangan hidup kita, noto hidup kita, bukan noto bantal. Nek noto bantal saya turu amblek. Menata kehidupan kita dimulai dari ini. Betul. Ya. Kunci sukses bisa mengubah hidup kita. Maka kalau hidup kita kurang sukses, kurang tercapai, perbaiki dulu ini. Ya, yang pertama saya bukan yang pertama. Niki pokoknya pun ngeten nggih. Jangan pun nate kira-kira jenengan ajeng maringi sesuatu ke orang. Wonge dipanggil 5 kali panggilan tiap hari gak dijawab. Itu pripun rasane? Dikirimi WA ngantos pinten? 6.666 pesan tidak pernah dibaca. Padahal arek diwehi sukses, kebahagiaan, kekayaan oleh yang menghubungi. Kira-kira kebangetan mboten iki? Misalnya jenengan aja dihubungi itu ditelepon ping 5 sepanjang tahun ora tahu diangkat, dikirimi pesan nggak pernah dibaca. Niki maknane napa? Suara adzan 5 kali sehari ora tahu dijawab. Maksudnya ora tahu dijawab dengan sholat. 6.660 pesan, maksudnya 6.600 ayat di Al-Quran siji ya wae ora tahu diwaca. Inna a'toina kal kausar wae ora tahu diwaca. Padahal ini sumber kesuksesan kita dua ini, sholat sama Al-Quran. Ini boten omon-omon saja saya ini, Pak.
Ada di surah Fatir 29 sampai 30 nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca Al-Qur'an, selalu membaca Al-Qur'an, ngaji, menegakkan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tak akan pernah rugi, perdagangan sing mboten rugi. Jadi Allah pasti menerima kebaikan kita. Tujuannya Allah apa? Ini yang ayat ke-30 ini, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang demikian itu agar Allah menyempurnakan pahala ini jadi disempurnakan dengan Gusti Allah, lajeng Allah masih menambah karunia. Para ulama tafsir Al-Qur'an ketika akan nambahi karunia niku dipun artosaken kados dene rezeki tak terduga. Ngertos rezeki tak terduga sing boten kenyono nyono. Maka janji Allah pertama diberikan pahala yang sempurna, bahkan dilipat gandakan 10 kali, 700 kali, bahkan ribuan kali. Terus memperoleh ampunan dari Allah, kemudian diberikan tambahan karunia apa? Rezeki tak terduga. Ampun bahas rezeki niku mong duit tok. Rezeki tak terduga niku panjenengan dados ASN niku atas perjuangan termasuk rezeki tak terduga, karena tidak semua orang bisa memperoleh kesempatan. Maka karena dipanggil oleh negara, negara memanggil, negara juga memerintahkan untuk motong 2,5% gitu melalui Basnas, maka yo kita sami'na wa ata'na. Sakjane 2,5% dari 1 juta niku pinten Pak Bu? 20.000 toh. Sebenarnya berat napa ringan? Ringan sebenarnya. Oke. Ini diberikan kesehatan, kesembuhan dari penyakit, dimudahkan cita-citanya, kemudian dijauhkan dari bahaya, kemudian mendapatkan perlindungan dari Allah kapan saja, maupun materi dan sebagainya, itu rezeki tak terduga bagi kita. Yang kedua, niki sing abot rodoan, sholat berjamaah 5 waktu. Niki abot, dikatakan berat, ya memang berat, dikatakan ringan, ya ringan. Karena sholat berjamaah itu berapa menit? Misalnya 5 menit berjamaah, kali macul 5 menit, abot putih jane. Kan gitu. Ini dikatakan berat, dikatakan ringan, ya ringan. Maka ini lebih lengkap materinya nanti saya bagikan, ya sudah tak konversi ke PDF, bisa diulang-ulang nanti. Kenapa kita sholat berjamaah? Nah ini keutamaannya banyak, termasuk membersihkan dari dosa, menghapus kesalahan, mencegah perbuatan keji mungkar, kemudian mendapatkan petunjuk di hari kiamat. Jadi kita istiqomah baca Al-Quran, bersedekah, termasuk sholat berjamaah, nanti Allah menurunkan pertolongan pada kita untuk melewati tadi mudik ke kampung mana? Akhirat. Oke. Sekarang kepingin haji, daftar tunggunya lebih berapa sekarang? Berapa tahun sekarang? Kawan saya yang di Boyolali 41 tahun. Daftar sakniki mangkate 41 tahun yang akan datang. Padahal usianya sudah seperti saya 43 tahun. Berarti mangkate umur berapa? Kok ini wis nang Sukabumi nih. Maka nggak usah jauh-jauh, latihan saja kita setiap hari. Kita wirawiri nopo wirawiri. Wirawiri sholat jamaah 5 waktu di masjid itu diberikan ganjaran oleh Allah seperti pahala haji loh. Anggap wae Mekah ini masjid sekitar kita atau di musola. Kemudian kita zikir setelah subuhnya berjamaah, terus zikir sampai menunggu waktu syuruk. Kemudian setelah matahari terbit, selang 15 menit kemudian kita sholat 2 rakaat, pahalanya seperti ibadah haji dan umrah yang sempurna. Atau kita pergi ke masjid dengan niat menuntut ilmu, juga umrah, pahalanya haji umrah. Berbakti kepada kedua orang
tua. Jenengan sing gadah tiyang sepah terutama ibu. Nah, niki bisa menjadi ladang pahala haji untuk kita semua. Niki ibaratnya ngeten, nah kan tetap utama naik haji, betul. Nek kula ngeten mawon. Sederhana nek kula. Ibaratnya naik haji sing asli, umroh sing asli niku rendang, sing teng rumah makan Padang regane larang. Kula tak cukup beli Indomie rasa rendang, ngrasakake aromane, oh kinaan ki rendang ngeten. Senajan dereng munggah kaji misalnya karena daftar tunggunya 4 sampai 40 tahun, sing penting wis ngrasakake pahalane berupa ringannya kita bersolat berjamaah maupun berbakti kepada ibu kita. Maka ibu kita itu betul sumber kesuksesan kita. Kawan saya sudah Ramadan kemarin, Idul Fitri kemarin menangis terseduh-seduh karena sudah terhenti doa dari ibunya, karena ibunya sudah meninggal sebelum Ramadan. Jenengan sing gadah ibu yang masih hidup, muliakanlah sumber kesuksesan yang tiada henti mendoakan panjenengan semua, mendoakan kita semuanya tanpa perlu minta duit, tulus doanya. Maka orang yang paling ikhlas di dunia saat ini adalah ibu kita dan para istri-istri kita, Pak, Bu. Itu orang-orang yang paling tulus, ya. Cobi nek ajeng mbuktekke ijolan sedina mawon profesi. Ngopeni omah, ngomong anak, jangan nyetrika ngumbahi. Wah, pun dijamin masuk angin seminggu. Sekarang, nah ini kenapa sholat berjamaah? Kita sholat isya berjamaah pahalanya separuh malam. Sholat subuh berjamaah semalam penuh. Nek tak hitung semalam niku 9 jam. Jam 7 malam sampai jam 4. Berarti nek separuh malam itu 4,5 jam. Kita sholat isyanya berjamaah niku 4,5 jam. Sholat subuhnya berjamaah 9 jam dicatat kali Gusti Allah sholat. Nek tak gabungake pinten? 13,5 jam sholat tanpa henti pahalanya. Padahal modalnya sholat isya kali subuh berjamaah abot tenan, yakin nih. Wong nek pas sasi poso niku teng langgare kula softnya itu 4 soft. Idul Fitri malam Idul Fitri pertama mau siji niku kurang, Pak. Niki jadi ini kalau mau bangkit kita spiritualnya lewat ini diperbaiki ini di sini. Nah, sekarang kita mau ngejar apa? Kan gitu. Ini gambar ada orang yang nggak punya kaki tetapi tetap pakai nopo? Pakai tongkat untuk sholat. Kita itu mau ngejar apa kalau nggak sholat gitu? Gitu ya. Maka jangan sampai lewatkan sholat 5 waktu kita. Yang ketiga niki terakhir niki. Yang ketiga menyisihkan nopo? Penghasilan kita berapa persen? 2,5%. Kita ngeten abot napa enteng. Mbok ngeten kancane kula niku enten curhat ngeten. Pak Rofi, jan pemerintah ki piye? Kok ujug-ujug gajine kok dipotong berapa gitu saya lupa. Akhirnya saya memberikan nasihat, alhamdulillah sampean. Kita ini bisa menyisihkan 2,5% niku pengeluaran nopo investasi, Pak. Yang menjadi pola pikir kita, zakat, infak, sedekah kita itu bukan pengeluaran, Pak, Bu. Nek kita menyadari itu pengeluaran, waduh, mesti abot dadine. Maka kita menyadari 2,5% penghasilan kita itu adalah nopo? Investasi. Sepakat betul? Investasi yang pasti akan nopo ge? 2,5% yang kita keluarkan itu bukan pengeluaran tapi investasi yang pasti akan kita nikmati hasilnya di dunia maupun di akhirat. Hasil investasi yang 2,5% dari penghasilan kita tiap 1 juta berapa? 25.000. Nopo? Niki hasil investasinya. Tasih mboten kepingin rezekine dadi berlimpah. Sakit jadi sehat. Sulit menjadi mudah. Bisnis perdagangan menjadi lancar. Menghapus dosa tanpa kita istighfar. Menolak 70 bencana. Coba jalan. Kita dijauhkan dari 70 bencana. Dicintai oleh Allah dan
manusia, didoakan malaikat dan diberikan panjang umur. Niki hasil investasi kita. Minimal niku 9, sakjane langkung saking 9. Pertanyaannya, ini kenapa saya sebut investasi? Niki saya nggak mengajarkan matematika sesat loh niki. 10 kurangi 1 berapa? 19. Karena 1 yang kita keluarkan oleh Allah diganti 10 kali. Jadi 1 kali 10 pinten? 10 ditambah sisanya berapa? 19. Mudeng napa dereng? Mesti mudeng para guru kok ngece banget mudeng apa ya wis mudeng. Nggih. 10 kurangi 2 berapa? 28. Kenapa bisa 28? 2 yang kita keluarkan diganti oleh Allah kali 10, 2 kali 10 20 tambah 8 pinten? 28. Berarti 10 kali 10 10 kurangi 10 100. Bahkan dalam matematika ada yang angka dibagi 0, dienolkan, itu ada yang mengatakan sampai tak terhingga. Jadi ini investasi, Pak. Tapi kok doa bote ra karuan nopo? Padahal sedekah kita ini akan menjadi naungan di hari kiamat. Meskipun 2,5% per bulan menjadi naungan bagi kita. Terus kita akan dapat naungan di hari kiamat. Salah satunya adalah warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah, dengan sedekahnya dia memberikan pakai tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahui yang diberikan oleh tangan kanan. Contoh sederhananya, jenengan bayar zakat, infak, sedekah melalui Basnas, melalui Lazisnu, melalui Lazismu, mboten dibagi dhewe. Niku contoh sedekah sembunyi. Jenengan matur nuwun sangat lho enten Basnas. Ampun di napa poyoki potang ae. Padahal ala 20.000 ya Allah. Saka sayuda dijikuk 20.000 saja. Niki mboten pengeluaran, Pak. Jenengan kudu matur nuwun daripada para petani niki. Panas-panas kok ngeten, panen parine ambruk kabeh coba. Jenengan amben sasi nampa ajeg rezekine. Nggih. Maka ini juga bisa dengan sedekah subuh. Rampung. 1.000 dikali 30 pinten? 30.000. Ini keajaiban sedekah subuh saya sampaikan. Itu lebih baik daripada 30.000 dikali 1 hari. Pinten hasilnya ini? 30.000. Sama enggak hasilnya? Sama. Tapi lebih baik yang mana? Lebih baik yang 1.000 dikali 30. Maka di tempat usaha saya, di tempat bimbel saya, per bulan sekarang dapat sedekah infak itu 2 sampai 3,5 jutaan per bulan dari murid-murid saya sehari. Yes, pokoknya damel serono lah corone zaman biyen. Gawe sedekah men cita-citanya dimudahkan. Ajaib betul. Banyak yang diterima sesuai dengan keinginannya, betul. Ada yang di UI, dua orang di UI dengan beasiswa penuh. No, boten gandem. Dia tirakatin nih Pak, termasuk sedekah setiap hari. Kenapa saya sampaikan ini lebih baik yang 1.000 kali 30? Karena letaknya di istiqomah dan doa malaikat kepada orang yang sedekah sehari 1.000. Dongene napa? Allahumma ati munfiqan kholafan. Malaikat mendoakan, ya Allah berikanlah ganti pada orang yang bersedekah hari ini, pagi ini. Didongake setiap pagi kali malaikat Allah. Meskipun sehari 1.000 dikali 30 hari, tapi orang yang 30.000 namung sehari, itu ya cuman hari itu juga didoakan malaikat Allah. Maka yang penting istiqomahnya kita ini. Kenapa kita ini kok doa abot bahkan di 2,5% bekas buku niki jenengan diwaos piyambak. Rasulullah ngendika, tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya. Jenengan sing dereng 2,5% Bu, tak rewangi Bu. Yang belum menyisihkan 2,5% berarti enten setan cacai pinten sing bersemayam dalam diri panjenengan sehingga menunda ora kose besok ae akhirnya rasido. Karena coba ini kalau saya ngambil gambaran sederhana, orang yang muntah-muntah, orang yang mau kerasa muntah-muntah dikeluarkan apa ditelan lagi? Dikeluarkan jadi lega nggih mboten?
Maka orang yang mau berzakat, berinfak, bersodakoh sudah punya kerentek, jadi sodakohnya. Nek sampai ditunda, kadang duit niku sok gelut. Sing apes niku duit 1000. Kowe maju ning kotak amal, sing duit 100.000 ora kanggo nek iki burung makome nang kotak amal kan. Nek do omong-omongan duit niku sing nasibe paling apes di kotak infak duit pinten? 2.000 kali 1000. Kita kalau bisa mentraining luar biasa. Maka kalau kita sudah punya kerentek berzakat, maka bismillah berzakat. Bersyukurlah kita karena akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah infak sodakohnya terkumpul, lebih baik diserahkan sendiri nopo dititipkan, Pak Bu. Saya sarankan dititipkan. Kenapa? Menjadi wasilah bagi kita untuk sedekah sembunyi-sembunyi, yang nanti akan kita nikmati hasilnya di hari kiamat nanti, menjadi penolong dari kita semua. Sedekah sembunyi-sembunyi. Mengapa harus lewat niki Basnas? Enten selewat Lazismu milik Muhammadiyah, Lazisnu milik Nahdlatul Ulama, monggo dipilih. Niki saya diminta oleh Temanggung TV di Ramadan kemarin menyampaikan, ditayangkan Selasa 19 Maret, tapi bisa dilihat di Temanggung TV, nanti tak kirimkan. Jadi mengapa harus lewat lembaga amil zakat? Karena ngeten, terakhir saya sampaikan, saya misalnya punya uang 100.000. Uang 100.000 ini tak kasihkan kepada Bu Rini, yang menerima manfaat berapa orang? 1. Maksud nggih? Tapi kalau 100.000 ini saya kasihkan bukan kepada 1 orang, saya titipkan ke Basnas, ke Lazismu atau Lazisnu. Ini tak titipkan. Oleh amilnya pasti saya didoakan. Setelah didoakan diterima, nanti dikumpulkan bersama dengan uang-uang lain dari seluruh ASN atau orang-orang soleh yang lain, maka 100.000 dikalikan misalnya 1 juta orang yang mengumpulkan, berapa nih? 1 miliar misalnya. Wah, luar biasa. Jenengan pun nate bantu orang bedah rumah, Pak, Bu? Sudah pernah bantu? Saya jawab, saya bantu. Sudah. Terima kasih Basnas Temanggung yang telah membantu saudara kami, rumahnya yang reot gitu, dibangunkan rumah oleh Basnas. Jenengan mengalir pahala tanpa jenengan tahu, Pak. Ini saya mau mengajukan lagi, ada rumah seorang yang rumahnya itu gedek dan gedek, nggak dindingnya saja banner sama seng-seng, luar biasa ngeri. Dan itu diperoleh dari mana? Bantuannya dari mana? Basnas. Berarti tanpa sadar jenengan sudah menolong orang yang sangat banyak tanpa pernah tahu di mana, kapan, dan lain sebagainya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Allah menerima semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdil hajat. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbalan. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Hakim, ya Ghaffar, ya Nasir. Berikanlah ampunan dan rahmat-Mu ya Allah kepada ibu dan bapak kami ya Allah. Kepada ibu dan bapak kami ya Allah, berikanlah rahmat, berikanlah maghfirah kepada mereka ya Allah. Karena atas jasa mereka ya Allah, perjuangan mereka, doa mereka yang tanpa henti untuk kami sebagai anaknya senantiasa
didengungkan kehadirat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz Hakim, ya Ghafar Nasir, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, Engkau mudahkan rahmat dan maghfirah, Engkau mudahkan rezeki bagi keluarga kami. Ya Allah, kemudahan bagi keluarga kami. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit yang diderita oleh saudara-saudara kami, keluarga-keluarga kami. Ya Allah, berikanlah kepada anak-anak kami, murid-murid kami, jadikanlah mereka anak yang soleh dan solihah. Ya Allah, tercapai apa yang menjadi cita-cita mereka. Ya Allah, jadikanlah mereka anak yang sukses fitini wa dunya hatal akhirah, sehingga kami sebagai guru mereka, ya Allah, kelak dari murid-murid kami yang masuk surga akan menyediakan tangan, uluran tangan untuk kami sebagai gurunya yang telah mendidik mereka. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami, sekolahan kami, dinas kami, tempat pekerjaan kami, tempat pekerjaan yang penuh dengan barokah, maghfirah, limpahan rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka bi annana asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten ingkang mugi kula aturaken kirang langkungipun kawula nyuwun agunging si samudra pangusama ingkang tanpa upami, namung waget ndongaaken semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan tetap iman dan takwa, bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, bertemu dengan Idul Fitri yang akan datang. Kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Mekatan ingkang kula aturaken wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi
mari bersalam-salaman, diucapkan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Juga diucapkan buat Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah berkunjung di rumah makan Alamin Sinusu. Semoga tetap selalu di hati dan ditinggalkan. Terima kasih dan selamat siang, selamat berjalan.